wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan judul materi kita, yaitu upaya pemerintah dalam menstabilisasikan pengaruh budaya asing dalam kebudayaan Indonesia. Wabarakatuh. Saya Wahyu Hermawansyah ingin mengulik kembali materi tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menstabilisasikan budaya lokal yang mulai dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, saya mengundang wawancara saudara kami yaitu Tanjung. Saudara Tanjung, dipersilakan. Ya. Silakan, Mas. Ya. Saya ingin mewawancarai, Mas. Ya. Gimana? Upaya pemerintah Indonesia dalam menstabilisasikan budaya lokal yang mulai dipengaruhi oleh budaya asing di masa kini. Ya, ini pendapat pribadi saya. Ini sepengetahuan yang saya ketahui. Salah satu upayanya adalah dengan mempertahankan kebudayaan itu sendiri, yaitu dengan mendaftarkan kebudayaan Indonesia di UNESCO. Dengan cara demikian, ini dapat menstabilkan situasi di masyarakat, di mana beberapa kebudayaan Indonesia hampir juga diakuisisi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi dengannya adanya pendaftaran ke UNESCO dan disahkan secara resmi oleh UNESCO, ini merupakan salah satu langkah upaya pemerintah untuk menstabilkan kebudayaan di Indonesia. Mungkin Itu aja yang ya, menurut Anda? ya, menurut yang saya ketahui dan saya berikan pendapat hanya sekedar itu. Makasih, Mas Saudara. Lanjutnya. Baik. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai saudara saya yaitu Imam. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menstabilisasikan budaya lokal yang mulai dipengaruhi oleh budaya asing? Baik, jadi cara pemerintah untuk menstabilkan budaya lokal yang sudah dipengaruhi oleh budaya asing adalah dengan berbagai macam cara. Jadi salah satunya itu adalah dengan kebijakan. Jadi pemerintah itu mengeluarkan undang-undang atau kebijakan yang dimana kebijakan ini sifatnya itu melindungi situs-situs budaya, baik itu yang material seperti bangunan atau arkeolog, kemudian yang non material seperti budaya, kemudian bahasa dan tradisi-tradisi. Jadi pemerintah membuat undang-undang yang dimana cagar-cagar budaya ini ada kekuatan hukumnya. Jadi ketika ada upaya untuk mengalihfungsikan dari dimana seharusnya itu untuk kebudayaan, tapi ada upaya dari pihak lain untuk berusaha untuk mengalihfungsikan jadi untuk kebudayaan lain, maka disitulah peran kebijakan pemerintah itu dengan adanya kekuatan hukum tersebut. Selain itu, pemerintah juga bisa melalui pendidikan. Jadi, cara pemerintah untuk menstabilkan budaya lokal itu adalah dengan pendidikan, dengan cara salah satunya itu dengan memasukkan kurikulum atau mata pelajaran mata lokal, di mana di dalam mata pelajaran ini melibatkan siswa dalam upaya untuk misalnya mempromosikan budaya. Kemudian ketika para pemuda atau remaja-remaja yang terlibat di dalam upaya pelestarian ini bisa diberikan intensif atau sebuah apresiasi. Kemudian selain itu juga pemerintah juga bisa melakukan beberapa upaya lainnya, misalnya dengan adanya pertukaran pelajar antar kebudayaan di dalam Indonesia itu. Jadi para pelajar itu atau para pemuda ini tidak hanya mengetahui bagaimana budayanya sendiri saja, tapi juga bisa mengetahui bagaimana budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Kemudian pemerintah juga dengan melibatkan pemuda tadi, kemudian bisa juga melibatkan masyarakat itu dengan membuat sebuah festival atau sebuah perayaan di mana
perayaan ini melibatkan seluruh elemen gitu. Jadi ketika para pemuda ini terlibat, otomatis dengan sendirinya akan dia berusaha untuk ada rasa penasaran terhadap apa yang sedang dijalankan gitu. Baik, Pak. Makasih. Selanjutnya saya bersama dengan wawancara ketiga, yaitu dengan saudara Abi. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana peran masyarakat dalam menstabilkan kebudayaan lokal di zaman sekarang menurut pendapat Anda? Tentunya peran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal ini sangat besar, bukan hanya melibatkan pemeliharaan fisik dan warisan budaya, tetapi juga menjaga keberlangsungan praktik dan juga pendidikan yang ada di setiap daerah. Contoh dari melestarikan budaya lokal dari segi praktik adalah banyaknya lomba-lomba di setiap daerah seperti lomba kesenian, lomba alat musik tradisional, seni tari, segala macam. Dan di pendidikan juga masih banyak sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah di Indonesia ini yang masih mengajarkan warisan-warisan budaya dan bagaimana agar anak muridnya ini melestarikan budaya lokal di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Mukon, pewawancara ketiga kita. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana sih peran masyarakat, atau menurut Anda, menurut Bapak, bagaimana sih peran masyarakat dalam menstabilkan kebudayaan lokal di zaman sekarang? Menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Jangan terpengaruh aja sama budaya asing itu. Intinya gimana nilai positifnya kita ambil, nilai negatifnya kita buang. Jangan tapi mempengaruhi budaya kita yang sudah ada dan terbuka dari anak tanah leluhur kita dari dulu itu, jangan sampai hilang. Gitu aja sih. Yang misalnya kalau ada negatifnya kita jauhi, kita buang, sudah yang itu. Nilai positifnya kalau ada yang melebihi dari dia bawa ke sini, kita terima dengan baik. Mungkin ada contohnya, Pak. Seperti apa ya? Misalnya kayak dia berpakaian lah. Contohnya sekarang banyak dari kita kan di Indonesia ini mengikuti gaya pakaiannya orang-orang bule, kayak orang-orang asing itu kita pakai celana pendek. Nah, sementara dulu tanah kita ini diharapkan orang seperti itu tidak diperbolehkan orang-orang seperti itu, tapi sekarang dipertontonkan. Itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai pewawancara kelima kami, yaitu dengan Abang Farid. Saya akan menanyakan tentang apa sih peran para pemuda, khususnya mahasiswa generasi milenial, untuk menjaga aset bangsa. Karena kan kita tahu, mengingat budaya luar seperti Korea sangat digemari oleh mayoritas masyarakat pemuda kita. Baik, kalau menurut saya bahwa peran pemuda dalam menjaga aset bangsa, terkhusus generasi milenial, adalah selalu menerapkan budaya itu dalam segala aspek, segala aspek yang baik. Yang pertama itu penerapan dalam edukasi maupun tingkah laku, sehingga aset bangsa itu akan dilirik sebagai kebiasaan, maka kebiasaan tersebut akan dilirik. Karena jikalau dilihat budaya luar dapat digemari pun, mereka melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan satu pioner yang menjalankan, sehingga estafet keberlangsungannya pun itu dapat terus-menerus bertambah, sehingga dapat dikenal dunia. Jadi lebih kurang seperti itu terkait dengan bagaimana peran pemuda dalam menjaga aset bangsa.